Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winto, guru di SDN Grogol 01 Pagi, mengajar di kelas 6. Dan saya juga tercatat sebagai mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi PPL di UKIN, yaitu tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu billahi rabban wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabba zidni ilma warzuqni fahman. Sallallahu alaihi. Ya, amin ya robbal Alamin. Indonesia pertama, Kafijal. Kafijal ada nggak? Nggak ada ya? Alfiansa. Hadir, Pak. Ya. Kadafi. Hadir, Pak. Ya. Azumar. Hadir, Pak. Ya. Bilkis. Bilkis belum masuk ya. Fadila. Hadir. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kira-kira peran energi listrik di era globalisasi saat ini apa? Apakah listrik sangat berpengaruh terhadap globalisasi? Berpengaruh nggak? Pak. Ya, berpengaruh ya. Ya, tanpa adanya listrik mungkin alat-alat teknologi yang saat ini kita gunakan mungkin tidak bisa ya. Karena semua alat-alat teknologi itu pasti berhubungan dengan energi listrik atau berkaitan dengan listrik ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, tuliskan ruangan yang boros listrik. Jadi ruangan yang boros listrik itu ruangan yang mana? Ruang tamu, Pak. Ya, ruang keluarga. Ya. Apakah hanya ruang keluarga saja? Semua ruangan, Pak. Semua ruangan ya. Ya, ini dalam kondisi kapan sih ini? Siang, malam atau pagi? Siang. Iya, siang hari ya. Di sini kan ada matahari ya, ada matahari.
Jadi ruangan yang boros listrik apakah semuanya? Iya Pak, Iya, semuanya ya. Karena ketika siang hari ya. Jadi ketika siang hari dianjurkan ruangan-ruangannya itu baiknya dimatikan saja ya. Maksudnya lampunya, karena kan terang ya. Kecuali kalau ruangannya tertutup ya. Ketika ruangan tertutup semua, berarti baru harus dinyalakan karena gelap ya. Nah, terus yang paling boros itu ruangan yang mana tuh? Yang paling boros? Dapur. Ruangan keluarga ya. Ruangan Iya, ruangan keluarga, karena di sini menyala semua ya. Tape recorder nyala, lampu nyala, kipas angin nyala, terus sama TV nyala ya. Nah, terus ada orangnya nggak tuh di ruang keluarga? Ruang tamu atau ruang keluarga ada orangnya nggak? Nggak ada ya. Nah, sebaiknya kalau nggak ada orang, berarti udah matikan saja ya. Apalagi di sini udah tip nyala, lampu nyala, kipas nyala, TV nyala, sementara orangnya nggak ada. Ini mau yang mau didengerin siapa, atau yang mau ditonton itu siapa ya? Nah, jadi ruangan yang paling boros ini adalah ruangan tamu atau ruangan keluarga ya. Ini yang paling boros nih. Nah, terus menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Jadi kalau menurut kalian ya, jadi dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah itu apa? biaya tagihan listrik sekolah bertambah. Ya, biaya tagihan listrik semuanya akan mahal ya, karena semuanya nyala ya, otomatis per bulan itu biaya listriknya akan membengkak ya. Atau tagihannya 2.500.000. Nah, itu kan sangat besar sekali ya. Kalau misalnya orang tua itu ya pendapatannya lebih dari itu, kalau pendapatannya pas-pasan ya. Nah, makanya ya, ini bukan di lingkungan sekolah aja ya, di lingkungan rumah juga ya, di lingkungan rumah dan di mana saja ya. Ketika siang hari ya, yang mana ada cahaya matahari, lebih baik semuanya kita matikan ya lampunya gitu. Nah, terus yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, ayo, mengapa? Ya, jawab coba, apa? Ya, ada yang tahu nggak? Mengapa? Pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Iya, jadi sikap hidup hemat listrik itu penting ya kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena bahan dasar untuk listrik itu sangat langka ya, semakin lama semakin langka, karena bahan-bahannya itu adalah bahan yang akan habis ya, atau yang tidak bisa diperbarui. Materi pada hari ini ya, kita akan pelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini hampir sama dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu kalimat efektif dari teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang berisikan tentang ilmu atau tentang pengetahuan ya. PKN ya, sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman ekonomi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang saat ini kita pelajari ya, pertama, nanti setelah membaca teks, jadi siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca, yang dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi yang terperinci. Yang kelima,
Setelah berdiskusi, siswa mampu membuktikan keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Nah, yang terakhir atau yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci, ya. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Ya, saat ini nih, kira-kira kamu ada manfaat yang kamu rasakan nggak? Manfaat positif yang kamu rasakan dari dampak globalisasi? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaat yang kamu rasakan? Nih, Ada, Pak. ada ya. Teknologi itu kan merupakan kan dampak dari globalisasi ya. Teknologi seperti HP ya, TV, internet itu dampak globalisasi. Kira-kira ada manfaatnya nggak itu? Ada, Pak. Iya, Pak. kayak HP ya. HP kira-kira ada manfaat nggak HP? Ada. Apa manfaat dari Ada, HP? Pak. Manfaat HP itu apa? Berkomunikasi. Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Jadi sikap kalian itu apa dalam menyikapi globalisasi? Hemat listrik, Pak. Hemat listrik. Terus apa lagi sikap kalian untuk menyikapi era globalisasi ini? Contohnya ya, kebudayaan luar negeri nih, kayak K-pop. K-pop ini kan sekarang lagi ngetren ya, lagu-lagu Korea tuh. Nah, kira-kira gaya-gayanya itu harus kita contohkan nggak tuh? Gaya-gaya baik, gaya fashionnya, Tidak, Pak. Tidak. rambutnya, tidak ya. Jadi nggak semua kebudayaan atau teknologi yang dari luar itu, dari mancanegara itu baik ya. Belum tentu baik bagi kita ya, karena di sana itu dia alirannya itu aliran bebas. Kalau kita kan harus ada norma-norma hukum ya, norma-norma agama yang harus kita jaga agar kita menjadi warga negara yang baik ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi globalisasi itu berasal dari kata global ya, yang artinya mendunia. Nah, di sini bukti adanya globalisasi. Nah, kalau dari bidang komunikasi, diantaranya satelit ya, membantu mengirimkan sinyal radio, televisi, telepon, genggam, dan internet. Nah, terus menyebabkan semakin mudahnya mengakses informasi dan berita melalui internet dengan mudah dan cepat ya. Kalau bidang pariwisata, nah jadi banyak para turis ya bisa melakukan destinasi wisata melalui iklan di media sosial, internet, dan televisi ya. Jadi kita dapat mudah melakukan perjalanan berkeliling dunia dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu merupakan teknologi dalam transportasi ya. Terus tidak periklanan. Jadi kita bisa memasang iklan melalui jaringan internet ya. Itu kereta cepat. Jadi tersedianya bandara internasional di masing-masing negara.
Nah, terus dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di sini terjadinya perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi nggak semuanya baik, ada buruknya tuh. Jadi perubahan bersifat positif maupun negatif. Nah, di sini gaya hidup nih. Gaya hidupnya adalah bermewah-mewah atau konsumtif. Jadi belanja akhirnya terjadilah yang namanya pemborosan. Terus dari segi makanan juga ya. Kalian sudah jarang kalian makan makanan daerah. Seringnya itu kalian mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar negeri yang siap saji. Karena makanan siap saji itu tidak baik ya buat kita dari segi kesehatan. Terus dari pakaian juga. Dari pakaian sekarang sudah beralih ke pakaian-pakaian yang modern ya, yang mana pakaiannya itu tidak sesuai dengan adat ketimuran. Selanjutnya komunikasi juga semakin mudah ya, karena dengan adanya internet jadi kita mau melihat secara langsung juga bisa. Transportasi juga pesawat terbang itu bisa berpergian dan banyak memudahkan untuk supaya kita lebih cepat. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Kalau kita lihat dari tayangan video yang tadi kita sama-sama kita saksikan, nah tentunya bermanfaat atau tidaknya kalian sudah bisa menjawabnya ya, karena tentu ya dari kesekian tayangan-tayangan yang tadi kalian saksikan banyak manfaatnya, tapi tidak terlepas juga ada dampak buruknya atau negatifnya. Jadi kalian tinggal bisa lebih cermat saja, ambil yang manfaatnya, buang yang buruknya. Globalisasi bermanfaat untuk atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita ketika kita berjalan di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia, kain dan perabot hasil karya perajin daerah pun semakin dikenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat.
perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai di dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya, terima kasih pada Fikri yang telah membacakan teks eksplanasi yang berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak ya. Jadi kalau ditanya globalisasi bermanfaat atau tidak, jawaban kalian apa? Bermanfaat atau tidak? Ya, bermanfaat ya. Tinggal kita ambil manfaatnya saja ya. Tapi harus kalian ingat ya, tidak semua yang namanya globalisasi itu akan bermanfaat baik buat kita semua ya. Perlu kalian ingat juga bahwa dampak-dampak negatifnya itu harus kita hindari ya. Ini ada lembar LKPD atau di buku kamu juga ada ya. Nah, sekarang tugas kamu ya. Tugas kamu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku di lembar LKPD atau di buku teks bacaan kamu ya. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, yang keenam, nanti kamu menggambarkan secara visual ya salah satu dampak dari globalisasi. Jadi membuat seperti poster ya, membuat poster. Baik. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Jawab. Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Jawab. Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. 3. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Jawab. Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Jawab. Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Jawab. Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Ya, terima kasih pada Bilkis ya. Di sini nanti kamu membuat poster ya. Membuat posternya seperti ini ya, seperti yang Bapak contohkan. Nanti Bapak tunggu sampai sore ya. Posternya jangan lupa dikerjakannya di buku gambar. Selanjutnya kamu nanti warnai ya, warnai sebagus mungkin. Nanti setelah selesai, nanti kamu pegang poster kamu ya atau gambar kamu yang kamu buat, lalu di foto ya. Nah, nanti buat hasil keterampilan di pembelajaran IPS. Enak susunya. Ya, ikuti gerakannya. Enak susunya mama mama. Enak susunya mama mama. Semuanya ikutin. Gerakannya ikutin semuanya. Minum susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya basi sakit perut. Minum susu
Siapa yang tidak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tidak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Tayangan dari yang Bapak sampaikan kisah tentang Mang Somad ya. Terus sekarang Bapak bikin kelompok sebanyak 5 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, kelompoknya itu yang kemarin udah yang sudah Bapak buat ya. Jadi nggak usah bikin kelompok lagi, jadi kelompok yang udah ada aja ya. Tugas kamu diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku teks bacaan kamu atau di lembar LKPD-nya ya. Oke. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD atau di buku bacaan kamu. Oke, ya. Dimulai dari sekarang ya. 1. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Ya, terima kasih pada kelompok Pauja ya. Hebat semuanya ya, masing-masing kelompok sudah memberikan presentasi dengan hasil yang baik gitu. Oke. Berikutnya nanti ini kalian kerjakan di rumah saja ya. Di sini bagaimana dengan kamu, sikapi apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus buatlah rencanamu. Nah, nanti di sini di kolom LKPD atau di buku itu ya, di buku paket kamu kan ada ya. Nah, di sini kamu tulis nih 4 sikap apa saja yang kita bisa ambil contoh dari kisah Mang Samad. Terus aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu kamu tulis juga ya, apa saja tuh ya. Contohnya 1 nih, kasih contoh kerja keras ya, kerja keras. Jadi si Mang Samad itu kerja keras dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai pun maksimal ya, sehingga dia bisa mendapatkan fee-nya atau keuntungan yang sangat banyak dari usaha dan kerja keras yang dia lakukan. Kesimpulannya adalah manfaat globalisasi ya. Manfaat globalisasi ini tuh yang positif ya. Nah, sekarang apa manfaat globalisasi dari segi positifnya? Coba, ayo apa tadi? Ya, coba Bilqis tahu manfaat positifnya? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Iya, jadi bisa ini ya, menemukan makanan atau barang teknologi yang
berasal dari luar negeri ya, bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita ya, itu manfaatnya. Terus yang kedua, sikap kita terhadap globalisasi. Ada yang tahu? Kadapi coba, sikap kita terhadap globalisasi itu apa? Sikap kita kepada globalisasi. Ya, ada tahu nggak? Ya, Mengambil manfaatnya dan membuang yang tidak berguna. ya, jadi dampak negatif dari globalisasi, dampak negatifnya. Masyarakat terpengaruh budaya luar. Ya, terus kamu tahu lagi nggak? Terjadinya kesenjangan sosial. Ya, terus Lontarnya budaya gotong royong. ya, Luntur. luntur ya. Ya itu ya dampak negatifnya. Ya, jadi yang jelas semakin meningkatnya arus globalisasi, maka dampak negatifnya juga akan timbul. Nah, tinggal kamu bisa mengatur, pilih-pilih aja ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, contohnya nih kayak HP nih. HP semakin banyak yang bermain HP, akhirnya jadi kamu memiliki sifat egois ya, karena ketika di rumah sering kalinya kamu main bersama, komunikasi bersama sama keluarga kamu, karena kamu masing-masing punya HP, akhirnya apa? Masing-masing pada megang HP, jadi apa? Jadi sifat egoisnya tumbuh ya. Jadi yang tadinya kebersamaan itu tumbuh, akhirnya luntur gitu. Ale, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari kisah Mang Somad? Apa? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Ya, jadi ini ya, kisah dari Mang Somad itu karena keuletannya ya, kerajinannya, akhirnya dia sampai akhir puncaknya dia memiliki usaha yang sangat banyak ya, dan kerajinannya itu sampai ke mancanegara ya. Nah, akhirnya dia memperdayakan masyarakat sekitar ya. Jadi tetangga-tetangganya bisa dipekerjakan ya sebagai karyawannya, dan itu pun bisa membantu ya perekonomian tetangganya atau warganya, sehingga warganya pun bisa merasakan ya hasil dari usaha yang dia lakukan, yaitu mendapatkan gaji gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang pada hari ini yang tadi tuh ya, membuat poster, kamu kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kamu pegang poster kamu lalu kamu foto ya, dan kirim ke link. Dan nanti juga Bapak akan berikan soal di Google Form, soalnya 1-20 ya, soal tentang bahasa Indonesia dan PKN kamu kerjakan. Terus yang tugas-tugas yang tadi itu yang yang globalisasi, teks eksplanasi itu kalian nanti ke foto lalu kirim ke link Google Form beserta dengan poster tersebut dan soal pengayaan yang nanti Bapak kirimkan. Oke, dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.